Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YouTuber Muko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya akan bacakan berita penting ya soal ini tokoh yang saya kagumi, yaitu Rizal Ramli. Kemarin dia meresmikan kantor Prodem ya, sekitar 700 meter dari istana, masih di Jalan Veteran ya. Kalau yang tahu Jakarta itu Veteran itu satu blok ya dengan Jakarta, dengan Jakarta dengan istana ya. Jurus atasi krisis ini ditulis oleh rmol.id, Republik Merdeka Online ya .id. Laporan Jamaluddin Akmal Minggu 6 Juni 2021 jam 16.58 WIB. Judulnya Jurus Atasi Krisis, Rizal Ramli sarankan Jokowi mundur, baik-baik atau presidential threshold 0%. Mungkin nggak mundur baik-baik ya. Ekonom senior Rizal Ramli atau RR memberikan pilihan untuk Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa keluar dari krisis sehingga bisa bangkit dan maju. Apa pilihannya? Saat menjadi pembicara dalam halal bihalal dan pembukaan rumah konsolidasi demokrasi Prodem, Rizal Ramli meramal 3 tahun ke depan sampai 2024 krisis akan semakin besar. Rekayasa dan adu domba pun semakin menguat. Nah, terus kutipannya nih, ini penting. Setiap ada masalah di Indonesia, solusi mereka cuma satu, radikal. Kok bisa nyelesain masalah dengan slogan bahwa semua masalah di Indonesia radikal, padahal masalah utama kita adalah korupsi, ya kan? Kata Rizal Ramli di kantor aktivis pro demokrasi Prodem, Jalan Veteran 1 Gambir, Jakarta Pusat, Minggu sore tanggal 6 Juni. Jokowi pun punya pilihan agar masalah krisis di Indonesia bisa teratasi. Salah satunya dengan meletakkan jabatan sebagai kepala negara. Serahkan kepada pimpinan yang tangguh, yang memiliki integritas dan kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis. Tapi ada pertanyaan, jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia atau tidak? Satu pertanyaan retoris ya, yang nakal ya, dari siapa? Itu aja dari Rizal Ramli. Sekarang saya mau berimprovisasi ya sebagai tukang donat ya. Tapi banyak nyamuk ini gini rek. Jadi soal mundur ini kemungkinannya kecil tapi ada ya. Kenapa ada? Kita lihat sejarah. Presiden Soekarno itu akhirnya mundur tanpa keinginan dia sendiri. Caranya, setelah terjadi satu pertarungan di kalangan masyarakat, pembelahan dan terjadi konflik horizontal karena keyakinan ideologi, yang satu memihak presiden, yang satu menentang Soekarno supaya turun dan membubarkan PKI, yang satu mati, hidup mati nderek Bung Karno. Akhirnya Bung Karno, singkat cerita, dicabut kekuasaannya oleh sidang MPRS ya, di bawah pimpinan Abdul Haris Nasution tahun 67 ya. Dan kemudian hilanglah jabatan itu secara paksa, dipaksa untuk hilang sebagai kepala negara, sebagai presiden, dan kemudian dibenamkan dalam tahanan rumah di Wisma ya, sampai matinya. Jadi bisa berhenti dengan cara yang pertama. Kasus Indonesia dalam sejarah politik Indonesia modern. Kedua, kasus Gus Dur. Gus Dur juga diadakan sidang istimewa oleh MPR, pimpinan Amin Rais kalau tidak salah ya. Alasannya karena menurut bahasa Amin Rais itu kebijakan Presiden Gus Dur itu ugal-ugalan bahasanya ya, dan diundang untuk menghadiri sidang MPRS, tidak datang, dicabut kekuasaannya, dan akhirnya
dipaksa untuk keluar dari istana, yang istana itu sekarang ditempati oleh Bapak Joko Widodo, bisa keluar tanpa keinginan Gus Dur sendiri. Terus yang berikutnya, Presiden Soeharto tahun 98 itu dia keluar atau mundur dari presiden dengan membaca surat pernyataan berhenti sebagai presiden. Ya, tadinya tidak ingin mundur, tapi desakan kiri kanan akhirnya menyatakan berhenti dengan konsep yang ditulis oleh Yusril Iza Mahendra. Dalam hatinya mungkin juga nggak mau mundur, orang sudah 32 tahun jadi presiden, nggak mau mundur kan nggak sampai ada kerusuhan dan lain-lain, ya kan. Jadi pada prinsipnya orang itu, kata Imam Al-Ghazali, filsuf, wah hujan, alhamdulillah, ya hujan, ya Rahman, hilangkanlah kemungkaran dan kezaliman di negeri kami Indonesia, dan muliakanlah para ulama dan ustadz-ustadz yang dihinakan oleh kekuasaan. Dan yang ketiga itu, ya, kekuasaan itu selalu nikmat, dan kalau bisa kekuasaan itu dipegang, dipertahankan kalau bisa sampai mati. Sudah 32 tahun nggak mau juga mundur kecuali didesak oleh kerusuhan dan juga desaan internasional serta kiri kanan, ya, sehingga menyatakan ada 3 pola yang sudah terjadi. Jadi tidak mungkin, ya, secara akal sehat Pak Jokowi tiba-tiba mengundurkan diri tanpa ada satu apa, ya, kecuali kalau ada force major, ada satu kondisi yang tidak bisa ditanggulangi, mungkin, ya, itu bisa dilakukan pengunduran diri itu dengan cara yang terpaksa dalam tanda petik, ya. Dan cepat atau lambatnya angin berhembus, zaman beredar, musim berganti, dan laut selalu bergelombang. Dan kita ingat filsuf besar Yunani Heraklitos Panterei, semuanya berubah, tidak ada air sungai yang tergenang, semua air sungai selalu mengalirkan alirannya yang baru. Dan yakinlah, cepat atau lambat kekuasaan itu berhenti, dan begitu juga cepat atau lambat Presiden Jokowi itu berhenti. Udah hujan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, untuk hujan kamera saya rusak. Bukan salah hujan, ya salah saya, enggak. Ya wis, pokoknya aku setuju lah ada ini kepemimpinan yang baru yang lebih mensejahterakan rakyat gitu loh. Perasaan hidupku 60 tahun ini di ujung senja itu tambah soror, rek. Kiri kanan tonggoku masih ada, padahal masih 60 km loh dari istana. Masih ada tetangga saya 5 rumah dari sini, tiap hari beli beras itu setengah liter, anaknya 3,5 liter, pakai kantong kresek hitam itu, masya Allah. Coba ini zaman apa sih? Dipimpin oleh pemimpin siapa sih kita ini? Ya. Terus gini, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya, udan, rek.